Di balik riuh kota yang tak pernah tidur, ada sosok-sosok sederhana yang setiap hari melaju tanpa suara. Mereka bukan selebriti, bukan pejabat, tapi kehadiran mereka selalu ditunggu. Di persimpangan jalan, di depan restoran, di bawah panas dan hujan, mereka menunggu notifikasi sebagai tanda awal perjuangan hari itu. Mereka adalah driver ojek online. Bagi sebagian orang, mereka hanya pengantar. Tapi bagi keluarganya, mereka adalah pahlawan. Dengan motor sederhana dan semangat yang tak pernah padam, mereka menembus kemacetan, melintasi hujan, dan bertahan dalam tekanan demi satu tujuan: menghidupi orang-orang yang mereka cintai. Ini bukan sekadar kisah tentang ojek online. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang kerja keras, tentang harapan, dan tentang cinta yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan. Inilah Satu Hari Bersama Galih Pratama. Sejak kapan dan kenapa menjadi driver ojol? Kalau jadi driver ojol sih sudah 3 tahun ya, dari tahun 2022 saya jadi driver ojol. Dan kenapa jadi driver ojol? Karena di zaman yang sekarang cukup sulit gitu nyari kerjaan yang umum. Ya alhamdulillah dapat rezekinya di sini. Dan apa saja tantangan yang sering dihadapi? Mungkin cuaca atau persaingan, biaya bensin dan order sepi mungkin? Tantangan yang dihadapi ya sih tadi benar terkait cuaca. Kalau hujan biasanya kita cukup kesulitan gitu. Harus siap juga jas hujannya. Tapi kalau terkait orderan sepi, alhamdulillah selama 3 tahun ini mah masih sehari masih bisa cukup lah buat sehari-hari. Lancar berarti ya? Iya. Pernahkah mengalami kejadian yang tidak bisa dilupakan? Mungkin aneh atau bahkan kejadian horor yang menakutkan? Kalau kejadian horor sih ya belum pernah. Cuman paling pernah waktu itu saya tuh nganter pesanan food dari Dago sini ke Lembang, itu tuh jam 9 malam. Jalanannya udah cukup sepi, udah gelap juga, jadi ya sedikitnya deg-degan lah ke sana gitu. Lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana perasaan saat bekerja dalam tekanan seperti cuaca buruk, target harian atau pelanggan yang sulit? Kalau masalah cuaca sih makin sini udah mulai biasa, udah nyiapin antisipasinya juga. Kayak gimana gitu, misal kalau HP-nya kehujanan atau gimana, itu sih udah mulai biasa. Terus perasaannya kalau ngadepin pelanggan yang rada sulit gimana gitu ya, cukup rada bikin kita sebel juga sih sebenarnya. Tapi mau nggak mau namanya juga pelanggan, tetap kita layanin aja. Apa sih harapan Galih Pratama untuk profesi ini dan untuk keluarga? Harapannya dari saya kerja di profesi ini ya bisa menghidupi keluarga lah ya, bisa dapat uang harian yang cukup, bisa juga buat ngasih ke keluarga gitu, dan pokoknya bisa mencukupi sehari-hari lah dari profesi. Apa yang paling membuat Galih merasa bangga menjadi driver ojol? Yang paling membuat bangga karena driver ojol ini ya ngebantu banyak masyarakat juga gitu. Jadi mempermudah mempermudah masyarakat. Misal ada yang mau pesan makanan, bisa dipesan lewat kita bisa ngelayanin pelanggan. Bisa juga kalau ada yang mau ngantar kemana-mana tinggal pakai aplikasi online. Yang buat saya bangga sih itu, kita bisa ngebantu, bisa mempermudah masyarakat. Apakah pernah mendapat perlakuan tidak adil dari pelanggan atau sistem? Perlakuan tidak adil pernah sekali. Saya waktu itu tuh dapat orderan food, tapi ternyata restonya ini udah tutup. Saya cancel, terus saya ngajuin banding, tapi ternyata bandingnya ditolak dan kena poin pelanggaran. Nah jadi itu sih kalau
perlakuan yang menurut saya agak gimana gitu dari sistemnya, Jadi karena merasa dirugikan. dia merasa dirugikan karena alasannya kan jelas gitu ya, restonya tutup tapi masih dapat kena poin pelanggaran gitu. Bagaimana Galih menjaga kesehatan dan keselamatan saat bekerja di jalanan? Kesehatan mah kayaknya nggak spesifik banget gimana gitu, soalnya kan udah biasa juga. Kalau jaga keselamatan ya paling tiap bawa penumpang atau bawa orderan lainnya ya hati-hati aja gitu, jalan tetap fokus gitu. Jika diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan atau pemerintah, apa yang ingin disampaikan? Nah, paling buat pelanggan ojol baik dari aplikasi apapun itu, mohon kerjasamanya gitu, saling bantu aja antara driver dan pelanggan. Kalau untuk pemerintah, saya harap bisa ngasih regulasi yang lebih baik terkait profesi ojol ini, ngasih sistem yang bagus gitu di tiap aplikasi-aplikasi ojol. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bagi sebagian orang, jaket hijau dan helm hanyalah perlengkapan kerja. Namun bagi seorang driver ojek online, itu adalah simbol perjuangan, sumber penghidupan, dan jembatan antara mimpi dan kenyataan. Setiap pagi, ketika sebagian besar orang masih terlelap, mereka sudah bangun, menyiapkan motor, dan menyalakan aplikasi dengan penuh harap. Panas terik, hujan deras, angin, malam yang menusuk tulang, dan kemacetan panjang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka melaju bukan hanya untuk mengejar target, tapi untuk memastikan dapur tetap mengepul, sekolah anak tetap terbayar, dan kebutuhan rumah tetap terpenuhi. Setiap order adalah cerita. Ada yang membawa tawa, ada yang membawa haru, dan ada yang membawa pelajaran berharga. Tapi tak jarang, cerita itu juga berisi rasa kecewa, pembatalan sepihak, tarif yang tak sebanding dengan jarak tempuh, atau insentif yang tiba-tiba berkurang tanpa alasan yang jelas. Di balik senyum kepada pelanggan tersimpan kegelisahan tentang harga bahan bakar yang terus naik, biaya servis motor yang tak murah, dan potongan dari aplikasi yang kian besar. Mereka berjuang, tapi seringkali aturan yang dibuat justru mempersulit, bukan mempermudah. Mereka bukan hanya pengantar makanan atau penjemput penumpang. Mereka adalah pengantar kebahagiaan, pembawa rasa aman, dan penyambung hidup keluarga. Tapi sayangnya, di mata sebagian orang, mereka hanyalah ikon aplikasi yang siap menerima order kapan saja, tanpa dipikirkan kesejahteraannya. Di balik helm yang menutupi wajah, ada senyum yang terpaksa disembunyikan karena lelah. Di balik jaket lusuh, ada tubuh yang dipaksa tetap kuat meski hati ingin menyerah. Jalanan mengajarkan mereka tentang kesabaran saat order sepi. Jalanan mengajarkan mereka tentang keberanian menembus badai hujan. Jalanan mengajarkan mereka tentang keikhlasan menerima rezeki sekecil apapun. Namun, jalanan juga mengajarkan mereka kenyataan pahit, bahwa kadang perjuangan mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya. Mereka tidak meminta banyak, hanya keadilan, tarif yang layak, dan perlindungan yang pasti. Setiap kilometer yang mereka tempuh adalah bukti cinta. Bukti bahwa keluarga selalu menjadi alasan terbesar untuk terus melaju. Di tengah hiruk-pikuk kota, mereka adalah pahlawan tanpa pangkat. Tidak masuk berita, tidak mendapat medali, namun jasanya dirasakan oleh banyak orang. Malam datang, lampu jalan menyala, dan motor-motor itu masih terus bergerak. Meski tubuh lelah, hati mereka tetap penuh rasa syukur. Karena mereka tahu, semua ini demi cinta, demi keluarga, demi kehidupan. Dan selama masih ada jalan untuk dilalui, selama masih ada keluarga yang menunggu di rumah, mereka akan terus melaju. Meski kadang pemerintah lupa akan nasib mereka, meski perusahaan aplikasi terus menekan dengan aturan, mereka tetap memilih bertahan. Inilah kisah para pejuang jalanan. Kisah yang sederhana tapi penuh makna.